Wait, I'm doing my assignment. Don't disturb my focus. This question is so hard. Hey, how's your English learning journey? A. So far. B. By far. Which the answer? It's same. I don't know the answer. Oh my god. Don't worry, bestie. Let me tell you. Untuk tahu artinya, kamu bisa mendengarkan atau menyimak penjelasan berikut ini. So far dan by far kedengarannya memang mirip, tapi maknanya berbeda. Pertama, kita akan bahas so far dulu. So far ini kalau diterjemahkan artinya sampai sejauh ini atau hingga saat ini. Kita pakai kata so far untuk membicarakan sesuatu yang sedang berlangsung atau belum selesai. Kita masuk ke contohnya. Misalkan dalam kalimat, so far I have finished 3 chapters of the book. Sampai saat ini, saya sudah menyelesaikan 3 bab dari buku itu. Nah, dari kalimat tadi, so far itu cocok dipakai kalau kamu lagi menceritakan progres atau perkembangan sesuatu yang belum selesai. Nah, contoh lain misalnya, so far no one has answered the question correctly. Sampai sejauh ini belum ada yang menjawab pertanyaannya dengan benar. Kita pakai so far untuk menunjukkan bahwa sesuatu masih berjalan dan bisa berubah nanti. Dalam contoh ini, mungkin nanti ada yang bisa menjawab, tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil. Contoh lainnya, so far the movie is really good. Sampai sekarang filmnya sangat bagus. Jadi, dari kalimat itu, maksudnya, kamu masih menonton filmnya, kamu kasih pendapat sementara. Mungkin nanti berubah, tapi sekarang kamu suka. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang so far, aku di sini punya 5 contoh yang akan aku jelasin satu persatu. Yang pertama, contoh yaitu so far so good, yang artinya sampai sekarang semuanya berjalan baik. Kalimat ini biasa dipakai saat kita lagi menjalani sesuatu, misalnya proyek, perjalanan, atau belajar. Dan sampai titik ini semuanya masih oke, belum ada masalah. Kata so far sendiri artinya sampai saat ini, sedangkan so good artinya sejauh ini baik-baik saja. Nah, contoh yang kedua yaitu what have you done so far? Artinya apa saja yang sudah kamu lakukan sampai sekarang? Ini pertanyaan yang menanyakan progres. Biasanya dipakai saat kerja kelompok, belajar, atau proyek. Atau dari kalimat itu secara luasnya kita bisa bilang, coba kasih tahu saya kamu udah ngapain aja sampai detik ini. Kata so far di sini yaitu artinya sampai titik waktu sekarang, bukan keseluruhan, hanya bersifat sementara. Contoh yang ketiga, it hasn't worked so far. Sampai sekarang ini belum berhasil. Kita pakai ini untuk bilang bahwa sejauh ini belum ada hasil atau belum sukses, tapi masih ada kemungkinan berhasil nanti. Jadi kata so far memberi kesan bahwa masih bisa berubah di masa depan. Contoh yang keempat, so far I've read 100 pages. Sampai saat ini saya sudah membaca 100 halaman. Dalam kalimat ini menunjukkan berapa banyak yang sudah dilakukan sejauh ini. Bisa jadi bacanya belum selesai, tapi progresnya sudah sampai 100 halaman. Contoh yang terakhir dari so far adalah how many? None so far. Yang artinya berapa banyak? Belum ada sampai sekarang. Pada kalimat ini atau pada percakapan ini, misalnya seseorang bertanya, berapa yang sudah selesai? Jawabannya belum ada sejauh ini.
Dari contoh-contoh tersebut, kata so far diartikan sampai sekarang atau sejauh ini. Biasanya digunakan untuk menyatakan progres, kondisi, atau hasil yang masih bisa berubah karena belum selesai sepenuhnya. Oke, for yang selanjutnya adalah by far. By far, kalau diterjemahkan artinya jauh atau dengan selisih besar. Kita pakai by far ini untuk menekankan bahwa sesuatu itu sangat menonjol atau paling dibandingkan yang lain. Contohnya, she is by far the best student in the class. Dia jauh lebih baik dari semua siswa lain di kelas. Jadi by far itu untuk membandingkan secara kuat, biasanya dengan kata the best, the worst, the most, atau the least. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang lain. Misalnya dalam kalimat, this is by far the most difficult exam I've ever taken. Kayaknya ini kita perlu edit sedikit di bagian kata example ya, ini harusnya exam aja. Nah, arti dari kalimat ini yaitu ini adalah ujian paling sulit yang pernah saya hadapi dengan selisih yang jauh dibandingkan yang lain. Kita pakai by far untuk menegaskan bahwa sesuatu itu benar-benar paling dalam kelompoknya. Contoh yang lain misalnya, he is by far the tallest student in the school. Dia adalah siswa paling tinggi di sekolah, jauh lebih tinggi dari yang lain. By far membuat kata the tallest menjadi lebih kuat. Bukan cuma tinggi, tapi jauh lebih tinggi dari yang lain. Nah, di sini aku punya 5 contoh kalimat dengan menggunakan kata by far supaya kalian lebih paham. Contoh yang pertama adalah he is by far the best player. Dia adalah pemain terbaik, jauh lebih unggul dari yang lain. By far di sini menekankan bahwa tidak ada yang mendekati kehebatannya. Dia unggul banget dibanding yang lain. Contoh yang kedua, it was by far the worst year of my life. Itu adalah tahun terburuk dalam hidupku, jauh lebih buruk dari tahun-tahun lainnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada tahun lain yang seburuk itu. Kata by far di sini artinya atau maknanya yaitu benar-benar yang paling buruk, bukan sedikit lebih buruk. Kita masuk contoh yang ketiga yaitu China has by far the most people. China punya jumlah penduduk terbanyak, jauh melebihi negara lain. Ini menekankan bahwa China bukan cuma nomor 1, tapi jumlahnya jauh lebih banyak dibanding negara lain. Kata by far dalam kalimat ini maknanya yaitu unggul, besar, bukan tipis. Contoh yang keempat, misalnya you're by far my favorite. Kamu adalah favoritku, jauh lebih aku sukai dibanding yang lain. Kalimat ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kasih sayang yang sangat kuat dan tidak tertandingi. Kata by far dalam kalimat ini maknanya kamu favoritku tanpa pesaing. Contoh yang terakhir, yang kelima dari by far adalah is it the best one? Yes, by far. Artinya, apakah itu yang terbaik? Iya, jauh yang terbaik. Maksud dari kalimat ini adalah jawaban ini menegaskan bahwa itu sangat unggul dibanding yang lain. Tidak sekedar yang terbaik, tapi jauh di atas semua. Nah, kata by far di sini maknanya tanpa ragu atau sangat unggul. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa by far artinya dengan selisih besar atau jauh lebih unggul atau lebih buruk atau lebih baik dibanding yang lain. Nah, biasanya digunakan bersama
materi superlatif ya, seperti the best, the worst, the most, the least ya, seperti yang aku sudah sampaikan tadi, untuk menekankan keunggulan atau kekurangan yang sangat jelas. Nah, untuk lebih jelas ya, kamu bisa amati slide berikut ini supaya kamu bisa membandingkan antara so far dan by far. Kalau so far artinya adalah sampai sekarang, dan kapan dipakai? Dipakai untuk menunjukkan progres sementara. Sementara by far artinya jauh lebih atau paling. Digunakan untuk perbandingan yang sangat kuat. Nah, dari penjelasanku tadi, apakah kalian sudah mengerti dan paham? Kalau kalian sudah mengerti, kalian ulik kembali pertanyaan yang ada di depan tadi. Dan coba bantu jawab. Apakah pertanyaannya itu jawabannya A, so far, atau B, by far? Dan jawab di kolom komentar. Oke, sekian materi hari ini. Semoga kalian paham. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di video-video bahasa Inggris selanjutnya.